Karena itulah makhluk ini bisa berpotensi taat, yang kalau taat bisa lebih hebat dibanding malaikat. Bahkan malaikat bisa diminta sujud. Kepada ibu sekalian, Bashar ini secara bahasa adalah nama yang menghimpun dua potensi sekaligus. Yang berhimpun kebaikan sekaligus lawannya yang dianggap buruk. Jadi ketika Allah menyebutkan saya akan ciptakan makhluk baru namanya Bashar, ketika disebut dengan kalimat Bashar ini menunjukkan kesan bahwa pada diri makhluk ini ada dua potensi sekaligus yang ada dalam dirinya. Satu bisa mengarahkan pada hal yang positif, yang kedua bisa mengarahkan pada hal yang negatif. Baik. Dalam bahasa Al-Quran, hal-hal yang positif, yang selalu menunjukkan pada kebaikan, hal-hal yang baik, ya. Misal, sifat-sifat baik, jujur, taat, tawadhu, sabar, itu nama umumnya disebut dengan takwa. Takwa. Kalau disebutkan takwa, itu berarti kumpulan sifat-sifat kebaikan. Kayak sering ada ungkapan, ayo tingkatkan takwa kepada Allah. Termasuk ayat Quran turun di sini. Quran surah ketiga Ali Imran misal, ayat 102 itu. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tingkatkan takwa kepada Allah. Maksudnya tiap hari terus tingkatkan kebaikan-kebaikan. Baik dari segi ibadahnya ataupun yang lainnya. Nah, sekarang perhatikan. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dengan sifat baik saja. Namanya malaikat. Di malaikat itu saat diciptakan oleh Allah, unsur penciptaannya itu cuma takwa. Takwa. Makanya wajar kalau malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, terfikir pun tidak, dia akan taat saja. Dan kepatuhannya mutlak. Kepatuhan mutlak itu saat diberikan tugas dia nggak bisa memilih, itu aja yang dikerjakan. Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di ujung ayatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mustahil berbuat maksiat kepada Allah dan mereka hanya akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Misal, malaikat Mikail tugasnya hanya menurunkan rizki saja. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 98 disebutkan Mikail. Tugasnya dengan izin Allah turunkan hujan, turunkan ini, turunkan nikmat. Itu malaikat Mikail. Ada yang berdoa mohon diberikan ya Allah keturunan. Kata Allah Mikail sampaikan dia dapat keturunan. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 misal. Ada orang yang ketika bermohon diberikan rizki, Allah utus Mikail berikan padanya rizki. Quran surah ketiga ayat 37 Maryam mendapatkan itu. Dia tugasnya itu aja. Gak bisa ngerjakan yang lain. Malaikat maut misalnya. Malaikat maut Quran surah ke-32 ayat 11 posisi paling kanan sebelah bawah, ya kan? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Saat ditugaskan oleh Allah, itu tugasnya nyabutin nyawa aja. Sampai hari kiamat. Dan gak akan pernah ya, maaf, bahkan terfikir untuk ganti tugas pun enggak. Mikail sini. Ini orang nyebelin banget nih. Kita gantian aja deh, kamu yang cabut nyawa dia, saya yang turunkan rezeki misalnya. Gak bisa. Ini mustahil. Karena dia diciptakan dengan sifat takwa, maka mustahil dia keluar dari koridornya, plus ketaatannya mutlak kepada Allah. Jelas di sini? Baik, jadi kalau disebutkan kalimat takwa itu menanda pada ketaatan yang sifatnya mutlak dan terus terjaga dalam kebaikan. Sebaliknya, sifat negatif lawan dari takwa ini itu diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama nafsu. Nafs, nafsu. Kadang juga disebut dengan fujur. Fujurun. Ada makhluk yang saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlawanan mutlak dengan sifat takwa. Jadi nafsu aja. Kalau tadi takwa saja yaitu malaikat, sekarang nafsu saja, nggak punya takwa dia. Namanya hewan. Hewan. Jadi kalau hewan itu karena tidak punya sifat takwa, maka dorongannya itu seringkali menyimpang. Seringkali menyimpang. Silahkan cek ya. Malaikat misalnya punya sifat kebaikan, ketaatan, senang yang baik-baik, senang yang suci-suci, yang bersih-bersih. Makanya malaikat tidak senang turun di tempat yang kotor. Nanti kita akan pelajari saat masuk bagian turunannya. Anda kan sering bermohon kepada Allah, ya Allah mudahkan rezeki saya, berkahi ya Allah, berikan ketenangan di rumah tangga,
Nah, tapi di rumah Anda tidak pernah dirawat, banyak kotoran, ada yang tidak disukai oleh malaikat, sekarang hal-hal yang tidak disukai, jarang dipakai zikir, bagaimana malaikat bisa turun ke rumah Anda? Jelas ya? Nah, sebaliknya hewan tidak. Hewan tidak punya dorongan itu. Makanya jangan dipersalahkan kalau ada ayam buang kotoran sembarangan. Kan ada kambing misalnya makan di tempat yang Anda anggap tidak layak misalnya. Gak usah dicela. Di malaikat berbuat baik jangan dipuji karena memang unsurnya kebaikan. Hewan berbuat salah nggak usah dicela, nggak ada kerjaan Anda mencela hewan. Karena memang bakat penciptaannya, potensinya cuma nafsu saja. Kemarin saya ilustrasikan kan, ibu sudah nyapu, ngepel gitu kan. Kadar Allah tiba-tiba ayam lewat ke situ buang kotoran. Anda cela misalnya, dah salah ayam ya, emang begitu. Anda nggak cela pun dia nggak mikir. Ya, paling berkokok lewat gitu kan. Baik. Ya. Di teman-teman. Ini bagian pertama ya, pahami dulu konsep ini. Maaf, jelas di sini? Nah, kita manusia saat diciptakan oleh Allah disebut dengan bashar, itu menghimpun dua sifat ini sekaligus. Ingin kesan bahwa dalam diri manusia uniknya ada potensi ketaatan yang disebut dengan takwa, tapi juga ada dorongan negatif yang mengarah pada hal yang tidak baik disebut dengan nafsu, berkumpul keduanya. Karena itulah makhluk ini bisa berpotensi taat yang kalau taat bisa lebih hebat dibanding malaikat. Bahkan malaikat bisa diminta sujud. Kenapa? Karena kalau malaikat baik itu wajar, dia nggak punya pertahanan, nggak punya lawan dari nafsunya. Kalau manusia ingin berbuat baik, dia harus bertarung dulu dengan nafsu. Nggak percaya silahkan ya. Malaikat diminta sholat misalnya, tasbih, tahmid, Quran surah kedua ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada yang tasbih aja, karena nggak pernah ada godaan, ya wajar dia bertasbih. Manusia tidak. Ketika dia mau sholat, dia harus menaklukkan nafsunya dulu. Ya, kadang mau sholat, tunda sebentar, baru adzan. Dia mesti lawan dulu itu. Mau sholat, tiba-tiba makanan sudah siap. Mau sholat, tiba-tiba malam udah mau tahajud, bolanya mau dimulai, gitu kan? Dia selalu ada seperti itu. Itu tidak mudah. Makanya ketika dia bisa mengendalikan nafsunya, dia lawan nafsunya, muncul takwanya, diikuti takwa, derajatnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat. Karena dia berjuang terlebih dahulu dan dihormati dia. Sebaliknya, kalau dia ikuti misalnya kehendak nafsunya, Masya Allah, dan mengabaikan takwanya, maka mohon izin, dia bisa lebih rendah dibandingkan dengan hewan.